Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bersyukur, dan hanya kepada Nabi Muhammad SAW kita bersolawat. Hari ini pertemuan pertama kita masuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, di mana pertemuan pertama kita kali ini saya sebagai guru teman-teman sekalian, guru adik-adik sekalian, akan membawakan materi dengan judul membiasakan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu kita masuk ke pembelajaran. Mana ketua kelasnya boleh pimpin doanya dulu? Siapa namanya? Fahril. Ya, Fahril, silakan pimpin doanya terlebih dahulu. Amin. Baik, terima kasih kepada Fahril, ketua kelasnya. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian atau adik-adik sekalian? Alhamdulillah baik. Jadi materi kita pada kesempatan kali ini atau satu bab ke depan itu membiasakan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya dulu, siapa yang tidak hadir? Saya mau absen. Oke. Oh, hadir semua, alhamdulillah. Jadi begini, mata pelajaran Budi Pekerti dan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ini kita waktunya 2 jam. Jadi 1 jam itu 45 menit. Jadi 2 jam 90 menit. Jadi kita ada waktu. Oke. Saya lanjut bagaimana sebenarnya tujuan dari pembelajaran kita. Jadi terkait bagaimana membiasakan sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari, itu bagaimana teman-teman senantiasa dalam menjalani kehidupan teman-teman bisa menjadi pribadi yang selalu jujur. Itu tujuan utamanya. Sebenarnya kenapa kita mempelajari kenapa kita harus bersikap jujur, itu akan bahas ke materi nantinya. Namun saya ingin sampaikan bahwa adapun sub-sub atau secara umum materi yang akan kita bahas, yaitu pertama pengertian dari sifat jujur itu sendiri, kemudian dalil atau ayat yang memerintahkan atau yang memberikan kita gambaran bagaimana sih sebenarnya menjadi seorang muslim yang senantiasa berperilaku jujur. Kemudian yang ketiga, macam-macam sifat jujur. Kemudian yang keempat, contoh atau bagaimana membiasakan sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian atau definisi dari sikap jujur. Bisa teman-teman sekalian lihat di buku teman-teman sekalian, di buku paket teman-teman sekalian. Kalau kita berbicara terkait definisi atau pengertian, itu tidak lepas dari yang namanya pengertian secara bahasa maupun istilah, atau bahasa ilmiahnya secara etimologi dan terminologi. Nah, oke. Etimologi itu bahasa, terminologi itu istilah. Jadi setiap sesuatu atau setiap pengertian sesuatu itu diambil dari sebuah bahasa. Nah, dari bahasa tersebut bisa kita tafsirkan apa sih sebenarnya makna atau istilah dari bahasa yang dari satu bahasa tadi itu, sehingga munculkan makna-makna atau definisi-definisi yang panjang seperti itu. Langsung saja, bagaimana sih definisi dari kejujuran atau jujur? Secara bahasa atau secara etimologi, jujur itu berasal dari bahasa Arab. Oke, berasal dari bahasa Arab, yaitu as-sidqu. As-sidqu atau as-sidik, yang artinya benar, baik, betul, maupun perbuatan atau perkataan yang baik. Saya ulangi, berasal dari kata as-sidqu atau sidik, yang artinya benar, betul, baik, atau perkataan dan perbuatan yang baik. Itu secara bahasa, singkat saja. Kemudian lanjut secara istilah atau terminologi, itu memiliki banyak definisi. Yang pertama kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan. Oke. Yang kedua, kesesuaian informasi yang didapatkan dengan hal yang terjadi. Itu. Oke, yang ketiga, kemantapan atau ketetapan hati. Oke. Kemudian yang keempat, suatu perkataan atau perbuatan yang baik tanpa dilandasi atau dicampuri hal-hal yang buruk seperti dusta maupun kebohongan. Itu 4 definisi atau definisi umum terkait jujur secara istilah.
saya akan jelaskan satu persatu terkait apa sih sebenarnya makna atau maksud dari 4 kategori atau 4 definisi tersebut. Yang pertama, kalau kita membahas masalah jujur itu tidak lepas dari yang namanya perbuatan yang baik atau perkataan yang baik atau kesesuaian antara perbuatan dengan apa yang kita ucapkan. Jadi jujur, sifat jujur itu melatih bagaimana kita menjadi seorang hamba yang senantiasa berbuat atau senantiasa berkata sesuai dengan apa yang terjadi. Seperti itu. Jadi kalau kita berkata tapi tidak sesuai dengan apa yang kita berbuat, itu sama saja kita orang-orang yang tidak jujur. Bahkan kita tergolong oleh orang yang munafik. Seperti itu. Kemudian maksud yang kedua, kesesuaian informasi yang didapatkan dengan hal yang terjadi. Misal di suatu tempat terjadi suatu tragedi sekian dan sekian. Kemudian teman-teman sampaikan hal yang tidak betul dengan tragedi yang teman-teman lihat. Nah, itu sama saya teman-teman sudah berbohong atau teman-teman sudah jujur. Sudah tidak jujur begitu. Oke, yang ketiga, kemantapan hati. Kenapa? Apa sih hubungannya antara kejujuran dengan kemantapan hati? Kadang teman-teman biasa sering bilang jujur pada diri sendiri, atau teman-teman harus berkata baik atau berbuat yang baik atau punya tekad yang baik terhadap diri sendiri. Itulah yang dinamakan dengan kemantapan hati atau sifat yang jujur yang sebenarnya. Kemudian yang keempat, perkataan yang betul atau perkataan yang baik tanpa dilandasi atau dicampuri hal-hal yang berbau dusta atau kebohongan. Saya rasa sudah sangat jelas bagaimana teman-teman dalam hal berbuat baik atau berkata kata yang baik itu tidak dilandasi dengan kebohongan. Jadi teman-teman berkata baik itu teman-teman sudah berbuat begitu. Bukan hanya teman-teman menyuruh bla 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 sekalian, tapi teman-teman tidak mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari atau bahkan itu hanya sekedar ngomong kosong belaka. Tidak jujur namanya, itu berdosa ya, jelas. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Boleh, siapa namanya? Cindy. Ya, bagus sekali pertanyaan Cindy. Tepuk tangan untuk Cindy. Jadi dia bertanya sih, bagaimana kalau kita jujur itu bisa menyakiti hati seseorang? Nah, jadi begini, saya jawab. Terkala apa yang kita katakan atau apa yang kita sampaikan itu bisa membuat hati seorang itu sakit. Namun kenyataannya bahwa sifat jujur seperti itu, apapun yang terjadi, mau dia betul maupun dia salah, mau itu. Oke, jadi seperti itu. Jadi kita harus dituntut untuk selalu bersikap jujur. Walaupun itu benar maupun itu menyakiti hati seseorang, kita harus senantiasa jujur karena kita diperintahkan untuk jujur. Oke, paham sampai sini, Cindy? Oke, baik. Itu yang pertama. Kita baru pertama ya. Nah, atau ada lagi yang ingin bertanya? Yes, sudah jelas. Kita lanjut ke dalil atau ayat kita untuk berlaku jujur. Bisa teman-teman lihat di buku teman-teman sekalian, di buku paket itu ada Al-Quran surah At-Taubah. At-Taubah ini Al-Quran ayat atau surah yang berurut ke-9 ayat ke-119. Oke, saya bacakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha kunu ma'as shodiqin. Saya ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha kunu ma'as shodiqin, yang artinya, wahai orang-orang yang bertakwa, hendaklah kalian senantiasa bersama orang-orang yang benar. Oke, baik. Apa sih sebenarnya kandungan atau apa sih sebenarnya makna dari ayat Al-Quran surah At-Taubah ayat 119 tersebut? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Taqullaha kunu ma'as shodiqin, dan hendaklah kalian senantiasa bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Seperti itu. Jadi kalau kita memaknai atau kita menafsirkan sebuah Al-Quran, itu selalunya tidak ada yang tidak sesuai atau tidak berkesinambungan antara kehidupan di Al-Quran, kehidupan kita sekarang dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Jadi selalu sesuai. Jadi kenapa Al-Quran memerintahkan kita untuk agar selalu bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, orang-orang yang berjalan di jalan Allah, itu agar senantiasa memberikan dampak positif kepada teman-teman sekalian. Bagaimana teman-teman sekalian dalam berkehidupan sehari-hari bisa seperti mereka. Sebagaimana Nabi SAW, Nabi kita Nabi Muhammad SAW memberikan isyarat bahwa keterbatasan atau pergaulan itu sama seperti contoh seorang pandai besi dengan seorang penjual minyak wangi. Ketika kita bergaul dengan seorang pandai besi, otomatis kita juga akan terkena sedikit cipratan-cipratannya.
Begitu pula dengan kita bergaul dengan seorang penjual minyak wangi. Jadi otomatis tanpa kita semprotkan kita punya badan dengan wangi-wangian mereka, itu kita otomatis dapat bau atau kita dapat mencium atau kita eh, adalah sedikit aroma parfum yang kita dapatkan dari penjual minyak wangi tersebut. Jadi seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaklah kita orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman itu senantiasa mengikuti atau senantiasa berada di jalan yang benar, agar selalu kita terjaga hatinya untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk. Salah satunya berdusta yang membuat kita tidak menjadi orang yang jujur, seperti itu. Jadi bagaimana teman-teman sekalian? Itu bisa teman-teman membiasakan sifat jujur itu mulai dari teman-teman punya pergaulan. Teman-teman bergaul dengan orang-orang yang senantiasa baik, begitu menjaga lisan, perbuatannya dan lain sebagainya. Itu teman-teman akan merasa terpancing atau merasa, ih saya pengen seperti dia, begitu. Jadi seperti itu. Walaupun dari segi perintah kita diperintahkan untuk senantiasa bersifat seperti itu, tapi kalaupun kita merasa berat, ayo kita mencari teman, ayo kita mencari pergaulan, ayo kita mencari geng-geng yang di dalam itu orang-orang yang baik, agar supaya kita juga menjadi orang yang baik, kita terpengaruh dengan kebaikannya mereka, seperti itu. Oke, selanjutnya berhubung kita dibatasi oleh waktu, mungkin kita cukupkan saja materi kita pada hari ini terkait pengertian dari kejujuran dan dalil-dalil yang menerangkan tentang sifat jujur. Adapun untuk minggu depan, teman-teman sekalian boleh cari referensi di Google maupun di buku-buku terkait macam-macam sifat jujur dan contoh-contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yaitu macam-macam kehidupan jujur dan contoh-contoh berperilaku. Jadi itu ya untuk tugasnya teman-teman atau adik-adik sekalian, boleh baca di buku mana saja terkait PAI dan internet itu mengenai macam-macam sifat jujur dan contoh-contoh sifat jujur. Kemudian itu sebelum saya mengakhiri, kita simpulkan dulu materi pelajaran kita. Kita membahas mengenai 2 sub, yaitu pengertian atau definisi dari sikap jujur dan dalil-dalil Al-Quran tentang sifat jujur itu sendiri. Yang pertama, kalau menurut bahasa, sifat jujur berasal dari bahasa Arab, yaitu asideku atau asidi, yang artinya benar, baik, betul, dan perbuatan yang jujur atau perbuatan yang baik. Oke, sedangkan menurut istilah itu ada 4 definisi. Yang pertama, kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, kesesuaian informasi dari apa yang terjadi atau hal yang nyata, kemudian ketetapan atau kemantapan hati, dan yang terakhir perlaku atau perbuatan yang buruk tanpa didasari atau tanpa dicampuri hal-hal yang buruk seperti dusta maupun bohong. Oke? Kemudian lanjut, tadi kita sudah bahas mengenai surah atau kandungan ayat dari surah At-Taubah ayat 119 yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu taqullaha kunu ma'as-shodiqin, artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan senantiasalah berada dalam jalan-jalan orang yang benar, seperti itu. Jadi itu ya, tadi kita sudah bahas pelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan senantiasa kita mengamalkan, dan senantiasa kita teman-teman sekalian yang ada di sini dan diri saya pribadi menjadi sifat atau orang-orang yang senantiasa berperilaku jujur, baik dalam diri sendiri maupun dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, bersekolah, berwarga negara, dan lain sebagainya. Oke? Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Insya Allah minggu depan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.